Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Di tepian Sungai Jenes, Kampung Laweyan, Kota Surakarta, terdapat sebuah makam tua. Di makam itu bersemayam seorang tokoh yang disegani pada masanya. Beliau adalah Ki Ageng Henis, tokoh hebat di balik kejayaan Kampung Batik Laweyan, Solo. Secara garis keturunan, Ki Ageng Henis adalah putra dari Ki Ageng Selau, terah langsung dari silsilah Raja Brawijaya V, yang diyakini merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, Ki Ageng Henis juga merupakan guru spiritual dari tokoh Joko Tingkir, raja dari Kerajaan Pajang. Sikapnya yang selalu bijaksana membuat Ki Ageng Henis menjadi sesepuh dan kepercayaan Joko Tingkir. Kontribusi Kiai Ageng Henis dalam bidang dakwah tentu tak terbantahkan lagi. Ia dianggap sebagai pionir dalam penyebar Islam pertama di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Tidak diragukan lagi karena beliau adalah murid dari Sunan Kalijaga, dan tentu saja selain ia keturunan Maulana Maghrib II yang tentu keilmuan mengenai agama Islam sudah sangat mumpuni. Persahabatannya dengan Ki Ageng Beluk, tokoh masyarakat Laweyan yang merupakan penganut Hindu, taat membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka. Dengan sukarela, Ki Ageng Beluk akhirnya menyerahkan pura miliknya untuk dialih fungsi menjadi sebuah masjid pada Kiai Ageng Henis. Masjid yang akhirnya menjadi sentra dakwah, dan seiring berjalannya waktu, masjid tersebutlah berdirilah pesantren yang mempunyai santri lumayan banyak. Masuknya Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya memang tidak dipungkiri tidak pernah lepas dari nama Laweyan dengan masjid panjang 4 kerajaan, yakni Majapahit, Demak, Pajang, dan Surakarta. Perjuangan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan dan sebagai pionir dakwah di wilayah Surakarta juga tidak lepas dari peran serta Laweyan. Masjid yang sepintas merupakan masjid kecil dan terkesan sangat kuno, seluas 162 meter persegi itu dibangun tahun 1546 saat Sultan Hadiwijaya berkuasa di Kerajaan Pajang. Hampir 2 abad lebih dahulu daripada Keraton Surakarta yang berdiri tepat pada tahun 1745. Eksistensi Masjid Laweyan Surakarta sejak berdirinya hingga kini tetap menunjukkan sesuatu yang bersifat penting untuk perkembangan heritage, cagar budaya yang nyatanya merupakan akulturasi 3 kebudayaan, yakni Hindu, Jawa, dan juga Islam. Keteladanan Ki Ageng Henis juga terlihat pada jiwa seni yang ia miliki. Ia menjadi pelopor batik tulis di desa Laweyan. Sembari berdakwah, ia juga mengajarkan membatik pada warga desa. Salah satu motif batik yang diciptakan Ki Ageng Henis adalah motif batik Sidoluhur. Hasil ciptaannya yang memiliki makna yang kuat dan dalam. Hingga kini, batik tersebut digunakan untuk pasangan yang melangsungkan pernikahannya, untuk malam pengantin, juga tradisi mitoni, yaitu 7 bulan kehamilan. Selain itu, Ki Ageng Henis juga mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian warga Laweyan. Itu Bandar Kebanaran yang berada di tepian Sungai Kabanaran yang sekarang disebut sebagai Sungai Jenes, menjadi salah satu dermaga yang cukup sibuk dengan berbagai komoditas seperti kain, benang, dan juga kapas guna menunjang industri batik. Warisan nilai-nilai beliau tercermin dalam semangat masyarakat Laweyan yang kreatif, mandiri, dan juga religius.
Hingga saat ini, Kampung Batik Laweyan terus berkembang menjadi pusat produksi batik sekaligus destinasi wisata budaya. Kampung Batik ini sampai kan undangnya kita bisa kita tulis dari mana kalau kurang yakin lawe asal sama lawean ajung kaya lawe masih lawe ini kelihatan batik kalau zaman cian sepuh-sepuh jam sedo terus karo putra-putrane ing dosa urun sing gawe batik siji loro tok. Wong gawe sorong iki moto-moto. Kakang tujuku batik mulai. Apa sing batik terus? Samangkurat 1, 2, 3 terus baru PB saat itu PB 17 menang Agnes punya agama Islam Pulau Mok ngajarnya batik-batik laweyan ini selalu pertamanya Ki Agnes itu soalnya itu apa ya bawahnya itu banyak terus yang pusaran kuno-kuno yang jenis ini kan sing sakniki khusus tinggal keraton sebatas putra wayah duit pemeten kene sing putra itu dene nang Mogerian Gusti niku sing mboten kersa pas sing kemungkinan pemakaman ya mahal ya yang ziarah pakai jam kerja nggak tiap hari buka bapaknya mantan Kapolri Pak Rusdi aja ngetong ini bapaknya kan Gusti bapaknya putra sampai ke 10 bapaknya zamannya Gus Dur Kapolri zamannya Gus Dur ziarah politik setiap dinten apa mah? Ya baru kita. Pokoknya jam sama kalau itu. Ini uang Jumat ada jalan. Tapi ramai juga Bu yang kesini. Iya mesti ya Mbak. Coba ke ramai kalau luar kota itu bis-bisan keinginan yang Cirebon itu kalau bis. Apa luar kota itu di aja. Tapi juru kuncinya sendiri di sini cuma satu ya Bu ya? Berarti dari keturunan sebelum-sebelumnya juga? Iya, Mbak Buyut saya ingat Mbak Buyut. Tapi saat dulu Mbak Buyut sudah nggak tahu, sudah berpuluh-puluh keturunan. Perjuangannya ya agama Islam daerah mereka batik
mboten peninggalannya mboten blas, mboten mbah-mbah kula. Mbuh enten mbah kula iso njang niku mboten. Oh, ngaten. Iki pomone nek ya apa nek kraton mesti mbok piye anak tinggal. Nek ketahe mboten mungkin mesti lagi saya mboten. Berarti kalau juru kunci emang tinggalnya di sini dari dulu gitu ya, Bu? Ya pura-puranya ada rumah dinas itu. Juru kunci niku turun temurun apa? Lurus tenan, tenan. Ageng Henis yang tahun akhirnya tidak diketahui tepatnya meninggal pada tahun 1503, mempunyai 2 orang putra, yakni Ki Ageng Pemanahan atau disebut sebagai Kiai Gede Mataram yang menikah dengan Nyai Sabinah atau putri Ki Ageng Sabal dan memiliki putra-putri sebanyak 26 orang. Ki Ageng Henis yang terletak di Laweyan kini menjadi tempat ziarah yang penuh makna bagi masyarakat.